Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salima dari kelas KPI 5D dengan NIM 1224020139139. Izinkan saya untuk menjawab soal UAS mata kuliah etika dakwah. Jawaban yang pertama itu yang dimana kompetensi dai untuk menjadikan profesionalisme dalam berdakwah itu apa saja. Yang pertama adalah dai mempunyai ilmu agama yang mendalam, dimana pemahaman yang konferensi tentang Al-Quran, hadis, dan berbagai disiplin ilmu ajaran Islam itu harus dimiliki oleh dai. Kenapa? Karena sebelum dai menyampaikan kepada audiens, tentunya dai harus mengerti dan memahami tentang semua itu yang akan ia sampaikan kepada audiensnya. Yang pertama itu ada mempunyai ilmu agama yang mendalam, yang dimana secara pemahaman yang komprehensif dai itu harus paham tentang itu Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Tentu juga harus memahami dengan betul apa yang harus ia sampaikan pada audiens tentang ajaran-ajaran Islam, karena bila tidak sesuai dengan ajaran Islam maka itu akan melenceng dan bisa jadi keluar dari ajaran agama Islam yang benar. Terus yang kedua ada keterampilan dalam komunikasi, yang dimana kemampuan menyampaikan pesan dakwah secara efektif baik itu secara lisan ataupun tulisan. Nah, ini juga sama dengan mempunyai keterampilan untuk berinteraksi sosial, yang dimana berinteraksi sosial ini untuk membangun relasi ke berbagai masyarakat, terutama juga membangun relasi ke agama yang selain Islam untuk menyampaikan Islam secara benar. Lalu ada juga di pemahaman psikologi, yang dimana itu memahami karakteristik pendengar. Itu harus menjadi teladan yang baik, jadi mencontoh yang baik dalam menjalankan nilai-nilai Islam di kehidupannya sehari-hari. Lalu ada keterampilan untuk manajemen waktu, yang dimana dai itu mampu mengatur waktu dan prioritas dalam menjalankan berbagai aktivitas dakwah. Lalu yang kedua ada tentang ekstremisme dan radikalisme dan Islam moderat, yang dimana ekstremisme Islam ini adalah paham keagamaan yang cenderung kaku, literal, dan eksklusif. Para ekstremis seringkali mengklaim memiliki kebenaran mutlak dan menafsirkan ajaran agama secara sempit. Lalu ada radikalisme, itu merupakan tindakan ekstrim yang didasarkan pada ideologi tertentu, termasuk ekstremisme. Radikalisme ini dapat memanifestasikan diri dalam bentuk kekerasan, terorisme, atau diskriminasi. Lalu ekstremisme Islam ini dapat mengarah kepada radikalisme dikarenakan adanya interpretasi teks yang kaku, yang dimana penafsiran teks agama secara literal tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya dapat memicu sikap intoleransi dan kekerasan. Lalu adanya perasaan termajinalkan, yang dimana rasa ketidakadilan dan diskriminasi dapat mendorong individu untuk mencari identitas dalam kelompok ekstern. Lalu ada pengaruh propaganda, yang dimana propaganda yang menyesatkan dapat memanipulasi pikiran dan perasaan individu sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan. Lalu yang kedua ini ada pandangan tarif jasa dakwah. Nah, perdebatan ini menjadi perdebatan yang sangat banyak didebatkan untuk saat ini, terutama tentang fenomena pendakwah-pendakwah yang menyatakan HTM dalam kegiatan dakwahnya. Kenapa itu? Menurut saya itu tidak boleh, karena sebagian ulama berpendapat bahwa dakwah itu adalah ibadah yang dimana murni dan tidak boleh dikomersialkan. Lalu bisa saja boleh, tapi ada batasannya. Adapun dengan tarif di dakwah itu bukan berarti harus mematokkan harga tertentu, akan tetapi seorang dai itu harusnya secara ikhlas untuk menyampaikan agamanya, menyampaikan ajaran agamanya tanpa mengharapkan imbalan. Adapun imbalan itu berarti ya sudah, itu rezeki dari Allah, tidak usah kita harapkan sebagai dai, karena berdakwah itu dijadikan sebuah pekerjaan yang harus mendapatkan uang gitu. Jadi intinya menurut saya kalau adanya tarif jasa dakwah itu boleh, tapi kita sebagai dai itu tidak mematokkan harga untuk sekali berdakwah segini, sekian, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada etika dalam humor dakwah, dimana humor ini bisa menjadi alat yang efektif ya untuk menyampaikan pesan dakwah.
Tapi di dalam dakwah ini tuh harus ada etikanya, yang dimana yang pertama itu tidak menyinggung. Itu humor yang digunakan itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, terutama pada audiens ataupun juga dari agama lain. Terus si humornya ini harus bersikap edukatif, yang dimana humor yang digunakan harus mengandung pesan moral dan dapat memberikan pembelajaran. Lalu harus relevan, humor yang digunakan juga harus relevan dengan tema apa yang kita sampaikan. Dan juga yang terakhir itu sangat penting, yaitu tidak merendahkan siapapun. Humor itu yang kita bolehkan tidak boleh digunakan untuk merendahkan atau menghina orang lain. Lalu ada sosok yang kelima itu ada sosok dan gaya berdakwah dai serta kontribusinya. Yang pertama sosoknya adalah Ustadz Abdul Somad, yang dimana beliau itu gaya ceramahnya yang lugas, humoris, dan mudah dipahami. Terus beliau juga seringkali menggunakan analogi dan cerita sehari-hari untuk menjelaskan ajaran Islam. Lalu yang kedua itu ada Ustadz Hanan Ataki, yang dimana beliau memiliki gaya ceramah yang lembut dan penuh hikmah. Beliau juga fokus pada pembahasan tentang akhlak dan spiritualitas. Juga beliau fokus dengan Gen Z, atau yang dimana tentang isu-isu ajaran agama Islam yang beliau menyampaikannya kepada anak-anak muda, yang dimana dengan suara yang sangat lembut itu menjadi salah satu ciri khas Ustadz Ataki. Kontribusi saya dalam membangun etika dakwah itu dengan cara apa? Karena sudah diajarkan di mata kuliah ini, saya menjadi tahu untuk berdakwah atau menyampaikan pesan sebuah agama itu harus menjadi teladan yang baik, yang dimana kita harus menunjukkan perilaku yang baik sebelum kita menyampaikan pada orang lain. Lalu kita juga bisa menyebarkan kebaikan, yang dimana kita aktif dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, terutama dalam kegiatan agama. Terus kita juga harus bisa meluruskan kesalahpahaman, yang dimana kita melakukan klarifikasi terhadap informasi yang keliru tentang Islam. Kita juga harus tahu mana yang hoax dan mana yang baik, mana yang hoax dan mana yang benar di sebuah pemahaman, dalam berbagai pemahaman di ajaran Islam. Lalu kita juga terutama sebagai anak muda harus menggunakan media sosial dengan bijak, yang dimana kita harus menyebarkan konten-konten yang positif, edukatif. Juga kalau bisa kita harus bisa menyebarkan pesan agama Islam di media sosial, dengan sedikitnya bisa menyampaikan sedikit saja ajaran Islam di media sosial pribadi kita. Terus mungkin sekian yang dapat saya jawab untuk mata kuliah UAS Etika Dakwah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kelirunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.